Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri pada mata kuliah Metode Perancangan Program. Kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga, video pembelajaran bagian kedua. Pada bagian pertama, kita membahas tentang bagaimana mendefinisikan masalah. Sedangkan di bagian kedua ini, kita membahas tentang merancang solusi serta mengecek solusi algoritmanya. Untuk merancang algoritma solusi adalah tugas yang paling menantang dalam siklus hidup suatu program. Setelah kita mendapatkan masalah dengan benar, sudah didefinisikan, kemudian kita dapat menguraikan solusinya. Yang pertama dilakukan dalam merancang algoritma solusi biasanya tidak menghasilkan secara langsung produk jadi. Langkah-langkah solusi mungkin saja nantinya dapat berubah atau bahkan bisa dihapus. Pseudocode berguna dalam proses coba-coba ya, karena relatif mudah untuk dapat menambah, menghapus maupun mengubah instruksi atau perintah. Kemudian, kita tidak boleh ragu-ragu untuk mengubah algoritma atau bahkan membuangnya, kemudian mengulang kembali atau memulainya lagi, jika kita tidak sepenuhnya puas dengan algoritma yang sebelumnya, kemudian ataupun juga algoritmanya tidak benar, yang pasti nantinya program pun akan tidak dapat secara benar ya berjalannya. Ada beberapa argumen bahwa pekerjaan seorang programmer akhirnya adalah dengan mendesain algoritma. Kemudian juga seorang programmer dapat mengkodekan algoritma solusi ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Pada kenyataannya, biasanya tidak terjadi hal demikian. Namun, penting bahwa kita tidak memulai pengkodean sampai langkah-langkah yang diperlukan untuk mendefinisikan masalah dan rancangan algoritma solusi selesai. Berikut adalah algoritma solusi untuk 3 contoh sebelumnya. Ya. Semua melibatkan struktur kontrol urutan saja, tidak ada keputusan ataupun looping perulangan. Sehingga algoritma solusinya relatif sederhana. Contoh, sebuah program diperlukan untuk membaca 3 angka, kemudian menjumlahkannya, dan mencetak totalnya. Yang pertama adalah diagram. Ya. Kita membuat diagram defining. Di sini ada input, processing, output, di mana untuk inputnya di sini ada angka 1, 2, dan 3. Processingnya adalah membaca 3 angka, menjumlahkan ketiganya, setelah itu mencetak angka total. Outputnya adalah total. Yang berikutnya adalah solusi algoritma atau algoritma solusi. Diagram yang menunjukkan apa yang diperlukan dan perhitungan sederhana akan menentukan caranya. Dengan menggunakan pseudocode dan struktur kontrol urutan membangun algoritma solusi sebagai berikut. Di sini ada penamaan, ya kita kasih namanya add three numbers, di mana yang pertama ada proses membaca, yaitu angka 1, 2, dan 3, kemudian proses perhitungan, di mana total sama dengan angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3, kemudian ada lagi proses print total, diakhiri dengan N. Ya, ini yang namanya solusi algoritma atau algoritma solusi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam algoritma solusi. Yang pertama, sebuah nama telah diberikan untuk algoritma ya. Jadi ini nama algoritmanya, add three numbers. Kemudian nama algoritma harus menjelaskan secara singkat ya fungsi dari algoritma add three numbers, berarti
menjumlahkan 3 angka, ya. Singkat dan langsung menjelaskan fungsi dari algoritmanya. Biasanya dinyatakan sebagai kata kerja tunggal, diikuti oleh objek 2 kata. Kata kerja tunggalnya add, 2 objek katanya adalah three numbers. Yang kedua, pernyataan N di akhir algoritma menunjukkan bahwa algoritma selesai. Yang ketiga, semua langkah pemrosesan antara nama algoritma, ya, mulai dari add three numbers sampai dengan pernyataan N, telah diidentifikasi agar mudah dibaca. Yang keempat, setiap langkah pemrosesan dalam diagram pendefinisian berhubungan langsung dengan satu atau lebih pernyataan dalam algoritma. Sebagai contoh, baca 3 angka dalam diagram pendefinisian menjadi read angka 1, 2, dan 3 dalam algoritma dan menjumlahkan angka menjadi total sama dengan angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya ya. Kalau tadi di diagram pendefinisian di sini prosesinya adalah read 3 angka, three numbers. Di sini untuk solusi diagramnya atau algoritmanya di sini read angka 1, 2, 3. Ya. Kemudian menjumlahkan ketiga angka tersebut kalau di dalam diagram pendefinisian, sedangkan di algoritma solusi di sini total sama dengan angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3. Untuk print angka total di diagram pendefinisian di sini untuk algoritma solusi di sini print total, ya. Outputnya total. Oke, seperti itu. Setelah algoritma selesai, Dash checking solusi dan kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Dash checking di sini menekankan pada nilai variabel serta logika. Ya, untuk dash checking. Selain dash checking juga ada yang namanya test plan. Kalau test plan itu fokus pada nilai input dan output yang dibutuhkan untuk menguji program, ya, tanpa memperdulikan kinerja internal. Apa output yang benar dari sebuah input. Kita gunakan dash checking solusi. Oke, tahap yang ketiga dalam developing an algorithm, setelah tadi mendefinisikan masalah, kemudian kita merancang diagram solusi, yang ketiga adalah checking the solution algorithm. Bagaimana kita memeriksa atau menguji kebenarannya dari algoritma solusi. Setelah algoritma solusi ditetapkan, kita harus menguji kebenarannya. Langkah ini diperlukan karena sebagian besar kesalahan logika utama terjadi selama pengembangan algoritma. Dan jika tidak terdeteksi, kesalahan ini dapat diteruskan ke program. Ya. Jadi kalau sampai tidak terdeteksi di awal, bisa saja nanti programnya menjadi salah. Ya. Jauh lebih mudah untuk mendeteksi kesalahan dalam pseudocode, ya, daripada dalam kode program yang sebenarnya, ya. Jadi lebih mudah kita mendeteksinya di sini, ya, di pseudocode dibanding kalau sudah menjadi sebuah program yang sesungguhnya, ya. Selanjutnya, begitu pemrograman dimulai, biasanya diasumsikan bahwa logika algoritmanya benar. Kemudian, ketika kesalahan terdeteksi, perhatian kita terfokus pada baris kode individu untuk mendefinisikan masalah, bukan pada logika yang dinyatakan dalam algoritma. Seringkali terlalu sulit untuk mundur dan menganalisis program secara keseluruhan. Ya, akibatnya banyak jam yang terbuang secara sia-sia selama pengujian.
Tentunya hal itu bisa dihindari sebenarnya ya, dengan menghabiskan beberapa menit saja dengan menggunakan dash checking algoritma solusi. Dash checking melibatkan penelusuran melalui logika algoritma dengan beberapa data uji yang dipilih. Artinya bekerja melalui logika algoritma persis seperti yang dilakukan komputer, yaitu melacak semua nilai variabel utama pada selembar kertas. Kemudian memainkan logika seperti komputer tidak hanya membantu mendeteksi kesalahan sejak dini, tapi juga membantu kita menjadi terbiasa dengan cara program berjalan. Semakin dekat kita dengan eksekusi program, maka semakin mudah untuk mendeteksi kesalahan. Selecting test data. Saat memilih data uji untuk memeriksa algoritma, lihat spesifikasi program dan pilih kasus uji sederhana yang didasarkan pada persyaratan spesifikasi, bukan pada algoritma. Dengan melakukan ini, kita masih dapat berkonsentrasi pada apa yang seharusnya dilakukan oleh program. Untuk memeriksa algoritma, kita hanya memerlukan beberapa kasus uji sederhana yang akan mengikuti jalur utama logika algoritma. Tes yang jauh lebih komprehensif akan dilakukan setelah algoritma dikodekan ke dalam bahasa pemrograman. Berikut adalah langkah ya dalam dash checking pada sebuah algoritma. Ada 6 langkah sederhana yang harus diikuti saat melakukan dash checking. Yang pertama, pilih kasus uji input sederhana yang valid. 2 atau 3 kasus uji biasanya cukup ya. Jadi kita ambil contoh sederhana ya untuk dijadikan pengujian ya. Kemudian tetapkan hasil sederhana yang diharapkan untuk setiap kasus uji. Ini adalah salah satu alasan untuk memilih data uji sederhana jauh lebih mudah untuk menentukan total 10, 20, dan 30 dibanding dengan 3, 7, 5, 2, 8, 9, dan 5, 3, 1. Jadi kalau kita menggunakan angka, gunakan angka yang mudah untuk dihitungnya. Buatlah tabel pada selembar kertas dari nama variabel yang relevan dalam algoritma. Yang keempat, jalankan kasus uji pertama melalui algoritma, baris demi baris, kemudian simpan catatan langkah demi langkah dari isi setiap variabel dalam tabel saat data melewati logika. Selanjutnya, ulangi proses walkthrough, kemudian kasus data uji lainnya hingga algoritma telah mencapai akhir logisnya. Yang keenam, periksa apakah hasil yang diharapkan yang ditetapkan pada langkah kedua cocok dengan hasil yang sebenarnya yang dikembangkan pada langkah kelima. Dengan memeriksa algoritma di meja, kita mencoba mendeteksi kesalahan lebih awal yang merupakan ide yang baik untuk orang lain selain penulis algoritma solusi untuk merancang data uji untuk program, karena mereka tidak dipengaruhi oleh logika program. Dash checking akan menghilangkan sebagian besar kesalahan, tapi masih tidak dapat membuktikan bahwa algoritma tersebut 100% benar. Sebagai contoh, di sini ada algoritma solusi, ya, di mana dengan nama algoritmanya add 3 numbers, kemudian di baris pertama prosesnya ada read, kedua total, yang ketiga ada print total. Selanjutnya N. Di dash checking, di sini kita pilih 2 set data uji masukan. Ya, kita ambil 3 angka yang pertama, yaitu 10, 20, dan 30. Sedangkan yang data set yang kedua, yaitu 41, 40, 41, dan 42. Oke, kita masukkan di sini dalam sebuah tabel. Di sini untuk first data setnya angka 1, angka 2, angka 3. Second data setnya 40, 41, 42. Tetapkan hasil yang diharapkan. Untuk first data set, hasilnya kalau kita jumlahkan adalah 60. Pada second data set yaitu 123.
Yang ketiga, siapkan tabel nama variabel yang relevan dan lewati setiap kumpulan data uji melalui algoritma solusi, pernyataan demi pernyataan, kemudian nomor baris telah digunakan untuk mengidentifikasi setiap pernyataan dalam program. Ya. Jadi dibuat tabel seperti ini dengan nama variabelnya yang relevan, angka 1, angka 2, angka 3, dan total. Kemudian setiap barisnya nomor, setiap baris telah digunakan ya. Di sini pengujian yang pertamanya dengan menggunakan angka 10, 20, 30. Kemudian di baris keduanya di sini totalnya 60 ya dihasilkan. Di baris ketiganya adalah mencetak. Begitupun dengan pengujian yang kedua ya. Kemudian periksa apakah hasil yang diharapkan 60 dan 123 cocok dengan hasil sebenarnya ya. Jadi 60 dengan 123 sudah sesuai belum nih dengan kenyataan kalau kita hitung secara manual ya. Seperti itu. Disk checking ini yang seharusnya memakan waktu tidak lebih dari beberapa menit, kita sekarang dapat melanjutkan untuk mengkodekan algoritma ke dalam bahasa pemrograman ya. Perhatikan bahwa jika pada akhir disk checking hasil yang sebenarnya tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka algoritma mungkin saja berisi kesalahan di logikanya. Dalam hal ini perlu diperiksa kembali ke algoritmanya lalu perbaiki kesalahan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mendefinisikan masalah dengan membuat diagram pendefinisian atau defining diagram. Yang kedua, membuat algoritma solusi menggunakan pseudocode. Dan terakhir, disk check algoritma menggunakan 2 kasus uji yang valid. Ya. Baik, mungkin hanya sampai sini video pembelajaran pertemuan ketiga part keduanya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kalau masih belum paham, kita bisa lanjutkan di forum diskusi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.